Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Iga Almira dalam talk show Tamu Tribun. Dan tamu kita pada hari ini yang baru-baru saja ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, khususnya bagi masyarakat Maluku Utara yang selalu eksis mengikuti perkembangan politik di Maluku Utara. Sudah di hadapan saya ada Pak Iskandar Idrus. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, saat ini Pak Iskandar merupakan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Nah, Pak Iskandar ini kan sebelumnya ini lagi heboh banget karena Pak Iskandar memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPW PAN Maluku Utara. Dan banyak juga isu-isu yang akhirnya menyusul karena tindakan tadi itu. Pertanyaan saya nih Pak, apakah Bapak ini mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai? Bisa dijelaskan kronologisnya dari awal? Baik. Silakan Pak. Saya kira di beberapa pekan sebelumnya, lewat beberapa pemberitaan, baik konferensi pers dan langsung, bahwa posisi saya di Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara itu saya mengundurkan diri, bukan saya diundurkan diri. Saya yang meminta kepada DPP untuk berhenti jadi Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara. Gitu. Oke. Lalu jadi Bapak Iskandar Idrus ini mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPW, PAN Ketua Partai. Itu alasannya seperti apa Pak? Kurang lebih ada beberapa hal ya yang kemudian menurut kami menjadi dasar untuk keputusan itu diambil. Di antaranya satu soal keputusan DPP yang tidak mengakomodir kami sebagai caleg DPR RI. Nah, sementara perintah untuk kami menjadi caleg DPR RI itu sudah keluar 1 tahun sebelumnya. Sudah dideklarasikan, baik disampaikan secara lisan, disampaikan langsung oleh Ketua Umum saat berada di Kota Ternate, dan kami sudah bergerak dalam satu range waktu yang sangat panjang, sehingga secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan secara detail apa yang kemudian menjadi pertimbangan kami tidak diakomodir, sehingga itu menjadi salah satu hal yang kami anggap sangat prinsip menurut kami soal model dan pola komunikasi dalam organisasi kepartaian, sehingga kami menganggap ya lebih baik kami berhenti aja jadi Ketua DPW gitu, Ketua DPW, karena jikalau kami tetap menjadi Ketua DPW atas keputusan DPP yang mengusulkan kurang lebih 3 nama sebagai calon DPR RI, praktis di ujung nanti pasca pemilu, hasil yang keluar dari pemilu itu sebagai penanggung jawab di wilayah, tentu kami akan bertanggung jawab atas hasil itu. Nah, sementara kalau dalam proses rekrutmen caleg itu tidak melibatkan kami, maka secara otomatis kami tidak mesti harus bertanggung jawab atas hasil yang akan didapati nanti di pemilu gitu. Nah, ini yang saya anggap bahwa ini berseberangan dengan prinsip-prinsip personal saya selaku insan politik. Saya menganggap ini bertentangan dengan prinsip-prinsip saya. Belum lagi diikut sertakan salah satu calon caleg perempuan yang menurut saya ada potensi terjadi potensi terjadi instabilitas di Kota Ternate karena kehadiran beliau ini melahirkan pro kontra khususnya di kelompok masyarakat adat. Nah, ini yang saya anggap saya tidak mau ikut terlibat kalau misalkan terjadi instabilitas, terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Saya secara personal saya menganggap saya tidak mau, karena sesungguhnya saya memahami politik ini adalah sebuah instrumen dalam rangka bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Nah, kalau kita ikut terlibat melahirkan kegaduhan di tengah masyarakat, maka kita keluar dari substansi politik menurut saya gitu. Sehingga saya kira ini prinsip-prinsip yang saya anut sebagai politisi, sehingga saya memutuskan untuk mundur dari Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara. Oke, Pak Iskandar. Tapi setelah terjadi hal ini, juga ada isu yang menyatakan bahwa mungkin ada hubungan Pak Iskandar dengan Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan ya, yang mungkin kurang baik, kurang renggang. Jadi kalau sejauh ini
hubungan Bapak dengan Zulkifli Hasan tuh seperti apa? Mungkin alasannya itu karena Bapak kurang lobby kah ke DPP? Oke. Saya kira kalau kita diskusi soal hubungan baik, tidak mungkin saya menjadi ketua DPW kalau saya tidak punya hubungan baik dengan ketua umum yang pertama. Yang kedua, ketua umum pernah datang beberapa bulan sebelumnya pada bersamaan dengan Sheil Tidore. Beberapa bulan yang lalu ketua umum datang ke Ternate dan saya kira kita punya video bagaimana ketua umum di atas panggung memberikan yel-yel Iskandar Senayan gitu. Sehingga saya kira kalau misalkan ada isu soal hubungan saya dengan ketua umum tidak baik, apa indikatornya gitu? Apa indikatornya gitu? Semua aktivitas kepartaian, tugas-tugas partai yang diberikan oleh DPP kepada saya, semua saya laksanakan secara baik dan benar gitu. Perintah untuk melakukan rapat kerja daerah se-Maluku Utara, semua saya lakukan di 10 kabupaten kota. Perintah untuk saya melakukan rekrutmen saksi di semua TPS di Maluku Utara, saya lakukan alhamdulillah. Antara dari 34 DPW se-Indonesia, saya masuk dalam kategori 3 besar terbaik dalam rekrutmen partai. Dalam menjemput momentum verifikasi faktual partai, kami masuk DPW terbaik, 5 besar DPW terbaik se-Indonesia misalkan. Sehingga saya kira yang dimaksud dengan hubungan yang bermasalah itu, saya belum mampu membaca apa yang dimaksud dengan hubungan itu tidak baik. Bahwa sesungguhnya saya memahami hubungan saya dengan beliau sekaligus dalam hubungan personal, saya sih memahami bahwa ini hubungan secara organisatoris. Sehingga dalam rangka menjaga hubungan baik itu, maka saya harus melaksanakan tugas-tugas kepartaian itu secara baik dan benar gitu. Dan itu alhamdulillah saya lakukan gitu. Caleg-caleg di kabupaten kota, provinsi di Maluku Utara hampir memenuhi kuota yang diminta misalkan, itu semua alhamdulillah kita lakukan dengan baik gitu. Problem soal hari ini saya tidak dimasukkan sebagai caleg DPR RI, menurut hemat saya di sini DPP tidak menjelaskan ke saya apa indikatornya. Saya tidak masuk setelah perintah 1 tahun sebelumnya saya nyalon, kemudian setelah itu dianulir tanpa dijelaskan, hanya disampaikan oleh ketum by phone gitu. Wah, kamu nggak masuk, yang masuk Hein, yang masuk Manlah Bato, yang masuk Nita Budi Susanti. Nah, ini kan kita lagi berada dalam lingkungan organisasi yang semestinya ada mekanisme yang harus diatur, misalkan ada evaluasi gitu, ada penjelasan, ada indikator. Konon katanya ada survei, pertanyaannya surveinya pakai lembaga apa dan kenapa saya tidak disampaikan bahwa ini ada hasil survei yang posisi Anda tidak dalam posisi menguntungkan partai misalkan. Kemudian kompetitor lain yang bukan kader itu masuk memenuhi kualifikasi, itu kan mestinya harus dijelaskan dalam konteks model komunikasi organisasi. Nah, itu tidak pernah dilakukan ke saya, dan tiba-tiba secara sepihak saya diminta untuk kembali calon di DPR provinsi. Itu. Nah, saya sudah dari awal menjelaskan bahwa saya tidak mau lagi calon di DPRD provinsi karena saya ingin menjaga regenerasi politik di bawah. Kalau saya turun ke bawah ke provinsi lagi pasca 10 tahun saya menjadi anggota DPR provinsi, praktis ini akan mengganggu teman-teman yang berada di dapil saya untuk calon provinsi lagi. Yang kasihan mereka, kalau saya ada relatif secara psikologi mereka sangat terganggu dan potensi untuk terpilih itu sangat kecil gitu. Semestinya kalau saya sebagai seorang politisi yang hanya memikirkan diri saya saja, mestinya saya maju provinsi lagi yang setidak-tidaknya peluang untuk saya terpilih lagi di DPR provinsi itu sudah di atas 70-80% gitu. Atas investasi politik yang sudah saya bangun kurang lebih 10 tahun ini gitu, sudah masuk 10 tahun. Relatif sangat mungkin untuk itu. Saya tidak butuh berjuang yang sangat berat lagi untuk saya terpilih lagi di DPR provinsi, tetapi saya kira politik ini bukan cuma soal kekuasaan, politik ini bukan cuma soal materi, tapi jauh dari semua itu ada nilai yang mesti menjadi instrumen bagi kita dalam bagaimana berbuat di dalam lingkungan politik itu. Nah,
standar nilai itu yang menurut saya penting sebagai politisi muda yang masih panjang karir politik saya. Saya kira standar-standar nilai ini menjadi tools yang tidak bisa kita tinggalkan dalam setiap aktivitas politik kita. Saya kira itu yang kemudian menjadi penjelasan dari soal fenomena kenapa harus saya mundur itu. Oke, jadi kalau dari penjelasannya Pak Iskandar, ini hubungannya dengan Pak Zulkifli baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi sudah menjalankan prosedur dan arahan dengan baik untuk maju sebagai bakal calon DPR RI. Mungkin ada faktor lain nih Pak, karena misalnya bukan rahasia lagi kalau setiap calon eksekutif maupun legislatif itu ada semacam uang mahar ke partai. Kalau menurut Bapak seperti apa? Mungkin itu masuk juga menjadi alasan? Saya tidak ya, kalau kelihatannya di PAN tidak ada aspek-aspek itu barangkali ya. Sejauh yang saya tahu, saya tidak ada informasi, ada isu kaitannya dengan urusan-urusan itu. Sejauh itu tidak, karena saat saya menjadi ketua PAN pun saya tidak menggunakan mahar sama sekali. Tidak ada yang saya keluarkan duit untuk itu, dan dari kompetitor yang ingin jadi ketua PAN waktu itu ada berapa orang, dan saya kira DPP objektif memutuskan saya sebagai ketua DPW. Nah, soal DPR RI ini, sejauh ini saya belum mampu melihat atau mendengar apa pertimbangan tiga orang lainnya itu, atau khususnya yang laki dua itu diakomodir. Saya belum tahu apa yang kemudian menjadi dasar. Bisa jadi kalau kita bicara dalam konteks kuantitatif, misalkan track record, ya dua orang ini ada yang mantan bupati 2 periode, Pak Hendra Temo, Paman Lahabato misalkan mantan DPD RI, sekalipun di periode keduanya itu adalah hasil dari PAW almarhum Sultan kalau tidak salah itu. Nah, saya kira mungkin itu menjadi ukuran gitu. Kemudian ada hasil pemilu 2019 yang dalam bentuk angka-angka mungkin kelihatan perolehannya. Sekalipun saya sudah menjelaskan itu ke beberapa wakil ketua umum di DPP soal posisi perolehan di 2019 kemarin atas 2 nama itu, saya sudah menjelaskan bahwa angka-angka ini belum tentu akan bertahan di pemilu berikut, dan saya sudah bergerak jauh untuk berkonsolidasi, dan saya sudah meyakinkan DPP sesungguhnya angka yang saya peroleh dari Paman Lahabato saya akan lebih maksimal. Itu sudah berulang-ulang kali saya meyakinkan ya, karena perspektif DPP melihat keputusan untuk pencalekan ini tentu basisnya adalah peluang untuk membuat kursi. Nah, saya secara personal sudah menjelaskan itu ke DPP, ke wakil-wakil ketua umum ya, lingkungan ketua umum, yang saya kira karena ketua umum dalam kapasitas sebagai menteri tentu punya kesibukan yang tinggi, sehingga ada lingkungan ring 1 ketua umum yang saya jelaskan itu. Tetapi sampai di min 3 pendaftaran di KPU, saya masih tetap diputuskan untuk tidak masuk, tidak diakomodir. Nah, itu yang menurut teman saya, ya untuk apa saya menjadi ketua DPW gitu kalau misalkan keputusan DPP tidak mengakomodir diri saya, dan saya sudah diperintahkan 1 tahun untuk bergerak gitu tanpa ada alasan yang pasti. Nah, secara psikologis tentu ini kalau saya bertahan sebagai ketua DPW, maka akan ada problem psikologis yang terbangun antara saya dengan teman-teman pengurus di level provinsi maupun kabupaten kota dan juga kader-kader, karena tidak ada alasan yang kuat saya tidak diakomodir gitu. Saya nanti dalam kapasitas tetap menjadi ketua DPW, apa yang harus saya jelaskan ke bawah ketika ditanya, Pak Ketua kok tidak masuk? Apa yang harus saya jelaskan ke bawah gitu? Iya gitu. Nah, itu yang kemudian saya kira ini akan mengganggu proses konsolidasi partai ini menjadi tidak efektif ke depan kalau saya tetap menjadi ketua partai. Sehingga saya kira saya memutuskan tidak lagi menjadi ketua partai, dan silakan DPP memutuskan siapa yang akan menggantikan saya gitu. Oke.
Nah, tapi walaupun tidak ada diskusi sebelumnya dengan antara DPP dengan Pak Iskandar Idrus, tapi itu bisa dikatakan kalau Bapak Iskandar ini kalah saing, istilahnya kalah saing dengan Ibu Nita Budi Susanti. Kok bisa sih Pak? Menurut Bapak itu seperti apa sih? Saya kira kalau posisi Nita tidak dalam konteks itu ya, karena dia kuota perempuan. Persaingan saya sebetulnya di lakinya yang dua kan, ada Man Lahabato, ada Hein, kalau kita bicara dalam konteks kuota caleg gitu. Nah, kalau bicara dalam konteks kuota caleg, pertarungan saya sebetulnya dengan Man Lahabato dengan Pak Hein gitu. Saya juga sedari awal melakukan lobby terhadap Pak Hein untuk bergabung di PAN, karena mula-mula Pak Hein itu di Perindo dengan Pak Man Lahabato. Jauh sebelum itu di PAN itu caleg itu tunggal, saya sendiri, nggak ada yang lain, dan saya sekalipun kata orang tidak ada peluang terpilih jadi DPR RI, saya bergerak memastikan kepada rakyat Maluku Utara bahwa saya calon DPR RI. Gitu, membangun infrastruktur partai. Nah, begitu infrastruktur partai ini sudah mulai terbangun, tiba-tiba nongol dua orang ini masuk ke PAN gitu. Pada saat infrastruktur ini sudah rapi terbentuk, baru lompatlah ini dua politisi senior ini yang konon katanya tokoh ini, lompat dari Perindo masuk ke PAN gitu. Pada saat semua infrastruktur ini sudah kami rapikan gitu. Sudah bagus, dan PAN sudah masuk sebagai nominator yang cukup dihitung oleh partai-partai yang ada di Maluku Utara. Soal posisi Nita tidak dalam kerangka itu, tetapi saya melihat dari sisi posisi beliau ini, tingkat resistensinya di tengah-tengah masyarakat adat itu tinggi gitu. Kita punya catatan, punya track record beliau bahwa ada kegaduhan-kegaduhan di beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, soal kehadiran beliau misalkan beberapa bulan yang lalu sebelum kejadian ini, memang ada tingkat penyambutan, tetapi harus diperiksa secara ke dalam bahwa waktu itu ada pengawalan yang sangat ketat oleh aparat keamanan saat kehadiran beliau di kota Ternate. Nah, pertanyaan kemudian, apakah di agenda-agenda beliau caleg ke depan ini, apa masih mungkin setiap aktivitas beliau dikawal full oleh aparat keamanan? Nah, ini kan harus menjadi pertanyaan. Kalau beliau dikawal secara ekstra ketat, nanti kalau teman-teman caleg juga meminta fasilitas yang sama kepada aparat, ini kan nanti jadi soal. Nah, kita kembali ke soal Ibu Nita. Nah, kenapa saya kemudian menolak? Karena saya melihat ada potensi kegaduhan, kuat dugaan saya ada potensi kegaduhan yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat adat. Nah, saya ini background-nya lahir secara politik, ceruk politik saya itu di kelompok masyarakat adat. Nah, kalau saya ikut berkontribusi melahirkan kegaduhan di tengah masyarakat adat, maka hakikat saya sebagai politik itu sudah jauh menyimpang menurut saya. Nah, itu yang saya maksud dengan prinsip-prinsip politik gitu. Karena prinsip saya, politik ini adalah alat, tools untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk rakyat. Nah, kalau kita ikut menyumbang kegaduhan, maka substansi hakikat kita berpolitik kan menjadi hilang gitu. Itu yang saya maksud dengan prinsip-prinsip politik yang sering saya gaungkan itu. Oke, jadi dengan prinsip Pak Iskandar akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan Ketua DPP PAN Maluku Utara. Nah, tetapi akhirnya Pak Iskandar ini masih menjadi kader PAN kan ya Pak? Iya, masih menjadi anggota. Tetapi ada juga kabar kalau ada surat pemberhentian ya Bapak yang diberikan lewat pagar rumah. Iya. Nah, bisa dijelaskan tuh kejadiannya seperti apa? Dan menurut Bapak itu etis tidak Pak kalau seorang ketua atau mantan ketua DPW partai diberikan surat dengan cara seperti itu? Iya, jadi bukan di pagar rumah ya, karena rumah saya tidak punya pagar. Ya gitu. Rumah Pak Iskandar tidak punya pagar. Gitu. Rumah saya tidak punya pagar. Jadi surat itu kami dapati di pintu. Ternyata begitu dicek, jadi ada orang yang pada saat surat itu diantar ke rumah saya, ada orang yang lagi bertamu di rumah saya yang menerima surat itu. Gitu. Jadi bukan orang di rumah saya gitu yang menerima surat itu, kemudian surat itu, tamu itu meninggalkan di situ dan dia menandatangani surat tanda terima surat itu gitu. Karena konon katanya yang bertanda tangan itu namanya Pak Darwin. Sementara di rumah saya tidak ada orang yang namanya Darwin gitu. Tidak ada orang yang namanya Darwin gitu. Sehingga
begitu saya pulang, saya dapati surat itu di lantai depan pintu rumah saya gitu, di dalam ya, yang diambil oleh Pak Darwin, dia tanda tangani, kemudian dia taruh lagi di depan pintu itu gitu. Tanda tangan apa itu, Pak? Tanda tangan surat tanda tangan terima undangan, surat pemberhentian saya itu diterima oleh namanya Darwin. Jadi bukan Bapak ya? Bukan saya, bukan tanda tangan, bukan saya. Nah, sementara si Darwin ini saya cek di orang rumah, beliau ini bertamu ke rumah saya gitu. Nah, kemudian beliau karena saya tidak ada, sambil nunggu saya datang, beliau menerima surat itu, kemudian menandatangani surat itu gitu. Nah, gitu, surat pemberhentian, dan sudah saya terima. Saya kira itu hak DPP untuk memutuskan itu, dan sebagai warga negara saya juga punya hak yang sama, punya hak hukum yang sama untuk melakukan gugatan atas hak-hak saya yang itu dijamin oleh undang-undang gitu. Dan saat ini sudah berjalankah gugatannya, Pak? Jadi gimana tuh kabarnya sekarang? Ya, sejauh ini alhamdulillah saya sudah menyiapkan tim hukum untuk melakukan gugatan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan undang-undang yang diatur, ya ini undang-undang politik ya yang mengatur soal itu, dan sementara jalan kita melakukan gugatan. Oke, Pak Iskandar, yang seperti kita ketahui, tapi saat ini Pak Iskandar kan masih anggota DPRD Provinsi. Alhamdulillah masih ya. Nah, tapi kan Bapak duduk di Dewan kan bawa nama partai. Ya. Nah, untuk saat ini, adakah isu PAW? Nanti buat Bapak, adakah mungkin isu-isu PAW? Karena Bapak kan bukan partai lagi ya? Ya, sekaligus. Jadi, surat pemberhentian itu otomatis langsung meminta ke saya di PAW. Nah, atas proses PAW itulah kemudian saya menggugat gitu, karena tentu harus dipahami posisi saya DPR itu tidak seutuhnya itu menjadi kewenangan partai. Di dalam situ juga ada hak rakyat yang disampaikan lewat mekanisme pemilu gitu. Biar ada partai, kalau tidak ada rakyat milih, nggak mungkin ada kursi di DPR, kan begitu. Jadi di dalam hak partai itu ada juga hak rakyat di dalamnya. Sehingga undang-undang memberikan keleluasaan untuk kita melakukan gugatan proses hukum atas itu gitu. Karena kenapa? Dalam konteks berdemokrasi sesungguhnya partai ini hanya menjadi alat, tetapi yang berhak sesungguhnya atas status anggota DPR itu adalah, yang menentukan itu adalah rakyat di bawah ini gitu. Partai ini hanya menjadi media mengantar kita ke dalam gitu, menjadi anggota. Tetapi yang mendelegasikan kewenangan itu adalah dari rakyat. Sehingga undang-undang memberikan ruang untuk setiap anggota DPR yang mau di PAW oleh partai, undang-undang memberikan ruang untuk kita melakukan gugatan gitu. Nah, itulah langkah yang kami ambil untuk kemudian memastikan mengisi ruang yang telah diberikan oleh undang-undang tadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke karir politiknya Pak Iskandar Idrus. Terlepas dari kejadian-kejadian tadi ya Pak. Yeah. Sekarang kedepannya gimana nih rencana Bapak? Saya sih sejauh ini masih berkontemplasi karena saya kira politik ini sangat bergantung kepada keinginan rakyat gitu. Ini jabatan publik yang status kita itu, nasib kita itu bergantung kepada rakyat. Nah, olehnya itu saya secara pribadi lagi melakukan kontemplasi, melakukan perenungan sambil mendengarkan masukan, usulan, suara-suara rakyat yang tersambung secara langsung ke saya, dan baik lewat media-media yang lain, instrumen yang lain. Saya lagi secara pribadi merenung dan memasang telinga. Apa sih sesungguhnya keinginan rakyat atas posisi saya di ruang publik ini gitu. Sehingga itu yang kemudian membuat saya belum mengambil keputusan sejauh ini saya harus kemana gitu. Oke, tapi dengar-dengar juga ada isu kalau ada 8 partai politik yang sudah melakukan komunikasi lah dengan Pak Iskandar dan ingin melamar lah istilahnya. Jadi kira-kira Bapak ini mau nyalon legislatif lagi kah? Atau mungkin mau bertarung di Pilkada Bupati Halmahera Barat? Saya kira kalau di legislatif memang ada banyak komunikasi ya, karena saya selama saya menjadi politisi saya membangun hubungan baik dengan teman-teman di partai yang lain, sehingga begitu saya memutuskan mundur dari Ketua PAN ada banyak tawaran yang masuk kepada saya
saya melihatnya tawaran yang masuk itu dari dua sisi. Yang pertama, bagian dari solidaritas ya teman-teman politisi di luar ini atas hubungan perkawanan yang saya bangun selama ini. Dan yang kedua, saya melihatnya sebagai sebuah proses politik. Saya melihatnya dalam perspektif politik, mungkin saya dianggap ketika bergabung di salah satu partai akan memberikan manfaat ya, efek, ada value secara politik di partai itu sehingga saya diajak. Tentu value yang dimaksud adalah bagaimana partai itu berpotensi mendapatkan kursi di tingkatan tertentu baik di provinsi maupun pusat gitu. Tetapi saya belum memutuskan untuk apa saya mau menerima atau tidak. Tetapi sejauh ini kalau di level harus menjadi kembali anggota DPRD provinsi, rasanya itu mungkin sudah sangat kecil kemungkinannya untuk saya kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi di partai lain. Dari sisi kemungkinannya, probability-nya mungkin sangat kecil menurut saya ya, karena saya anggap cukuplah saya 10 tahun di DPRD provinsi, saya butuh di lingkungan yang baru lah gitu. Butuh berkembang. Saya takutnya saya berada di titik jenuh dan nanti saya menjadi tidak maksimal dalam kapasitas sebagai anggota DPRD provinsi di tahun yang ke-11 gitu ya. Sehingga saya kira saya memutuskan untuk tidak lagi maju di DPRD provinsi itu. Oke, jadi untuk maju sebagai caleg DPRD provinsi kecil sekali. Kecil sekali kemungkinannya. Tetapi untuk lebih jelasnya belum ditentukan. Belum ditentukan. Sejauh ini belum ditentukan. Kalau soal caleg, saya kira ukurannya nanti di bulan 10 lah di DCT ya. DCT itu bulan 9 ya, bulan 9 atau bulan 10 daftar caleg tetap itu ditentukan. Kalau misalkan per bulan 10 nama saya tidak ada di apa namanya daftar caleg di semua partai, itu praktis saya sudah tidak nyalek lagi dan mungkin bisa jadi ingin memastikan bertarung di eksekutif atau seperti apa sambil dilihat perkembangannya ke depan. Oke, tentu sukses untuk Pak Iskandar, semoga amin. Apa yang mungkin dirangkai atau rencana-rencana ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih Pak Iskandar karena sudah mau menyempatkan waktu dan menjadi tamu Tribun kita pada episode kali ini. Sukses terus, dan untuk Tribuners yang sedang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa saksikan episode lainnya talk show Tamu Tribun. Saya Iga Almira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.